Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas dan pekerjaan kita hari ini, hari Senin 23 Mei 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Dikatakan demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam bahasa Batak saya akan bacakan. Ai tuaka parrohanati gordo mata ni Tuhan, jala tuaka pangiduan nasida do pinggolna, alai bohi ni Tuhanido alo niaka si bahen na jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, tidak lepas daripada perhatian Tuhan. Tidak pernah luput dari pantauan Tuhan. Tidak pernah sedetik pun dalam pengawasan Tuhan. Kalau sekarang ada alat yang begitu canggih, yaitu CCTV yang terpasang, apapun gerakan seseorang, kalau umpamanya itu di kantor, di ruangan, itu akan terekam dan dapat dilihat setiap detik apa yang kita lakukan, gerakan apa yang kita perbuat, bahkan dari mimik wajah kita boleh saja terekam. Terlebih dari sana, saudara-saudara, bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan seseorang dimanapun, kapanpun hidupnya berada. Tidak pernah luput dari perhatian dan pantauan oleh Tuhan. Menurut Rasul Petrus mengingatkan buat jemaat mula-mula supaya orang-orang percaya itu hendaknya hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau dalam perikop ini dibuat judulnya kasih dan damai, boleh saya bacakan dari ayat 8, saudara-saudara, dikatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dari sana kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana dan apa yang diminta Tuhan untuk dipedomani dan dihidupi orang-orang benar. Tentu saudara-saudara, melalui firman ini, bahwa kehidupan orang Kristen di mana dia mencintai hidup penuh dengan damai, bersahabat dengan orang lain. Oleh karena itulah saudara-saudara, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, tentu Tuhan dapat melihat sampai ke dalam dari tingkah laku kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dikatakan melalui firman ini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi Tuhan bisa melihat saudara-saudara, apa yang kita lakukan sehari-hari, apakah baik atau salah. Tentu Tuhan dapat melihatnya. Oleh karena itu, karena perhatian Tuhan atau mata Tuhan tertuju kepada kita, hendaknya saudara-saudara lakukanlah yang baik. Tunjukkanlah kehidupan yang bersahabat, yang penuh damai terhadap sesama. Dan dikatakan bahkan permohonan atau doa daripada orang benar itu, telinga Tuhan mendengarnya. Dan apapun permohonan atau jeritan daripada orang benar itu, saat dia minta tolong, Tuhan mendengarnya. Tidak pernah saudara-saudara pertolongan Tuhan itu terlambat. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah saudara-saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan, mencintai hidup bersahabat dan penuh damai terhadap semua orang. Dan perlu kita ketahui bahwa bagi orang-orang yang jahat, wajah Tuhan akan menentang orang tersebut. Boleh kita bisa melihat umpamanya seorang yang melakukan suatu kejahatan, kalau dia berhadapan dengan penegak hukum, umpamanya seorang polisi, pasti orang yang berbuat jahat akan langsung tertunduk dan tidak tahan untuk melihat wajah daripada penegak hukum tersebut. Tidak ubahnya saudara-saudara, demikian kita lihat di sini. Wajah Tuhan yang sebenarnya wajah yang penuh berkat itu, tapi bagi orang yang berbuat jahat, wajah Tuhan itu akan menentang. Artinya, setiap perilaku, tindakan yang dilakukan oleh orang yang jahat, dia akan selalu berhadapan dengan wajah Tuhan. Dia tidak boleh bersembunyi dari perilaku atau perbuatannya sehari-hari.
Untuk itu, saudara-saudara, marilah hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena hidup dalam kebenaran Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang artinya bahwa kita akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Jika kita menghadapi kesulitan atau masalah, kita percaya jeritan atau permohonan kita, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Yakinlah saudara-saudara, setiap pergumulan hidup saudara, apapun yang membebani saudara, jika kita ini hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Yakini itu saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena mata-Mu akan tertuju kepada kami, yang dapat mengawasi dan melindungi kami, sehingga kami luput dari mara bahaya. Dan jika kami suatu saat hidup di dalam kesusahan atau permasalahan, tapi kami yakin waktu kami memohon, menjerit untuk pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang untuk menolong, memberikan jalan keluar kepada kami. Hendaknya Tuhan kami jadikan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami, jika ada di antara jemaat-Mu, di tengah-tengah kami, yang selama ini masih mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan, yaitu kejahatan-kejahatan, biarlah dia mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatannya, supaya dia mau dituntun oleh terang firman Tuhan, sehingga dia berbalik dan berbuat baik. Terima kasih Tuhan, dengarkan kami dalam nama Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Marco